Nyesel nggak tuh ya, akhirnya dia gagal move on setelah melewati hari-hari tanpa dirimu ya. Jadi kita akan lihat secara detail ya, ada seseorang ya, ternyata dia gagal move on loh ya, setelah melewati hari-harinya tanpa dirimu. Kena tuh ya. Jadi kita akan lihat secara detail mulai dari siapa dia ya, dan apa sih yang membuat dia nggak bisa move on gitu ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan klik link WA yang ada di deskripsi video ini ya, bukan yang ada di line ya, tapi di bawah deskripsi video ini. Jadi diklik aja ya, nanti bisa teman-teman ikuti ya tata cara ataupun prosedurnya. Oke, jadi langsung saja kita akan coba lihat siapakah dia seseorang yang gagal move on. Aku juga penasaran ya, siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu. Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu. Oke, kamu dan dia sebenarnya sudah cukup lama putus ya. Karena di sini kan terlihat menggambarkan situasi yang berjarak antara kamu dan dia. Atau mungkin saja ya, kamu dan dia ini belum ada putus tapi nggak ada kejelasan status gitu. Tapi secara komunikasi ya, kalian berdua itu udah terhenti ya. Kalian nggak saling bicara ya, nggak saling ngasih perhatian ya. Tapi aku tuh melihat gitu bahwa apapun yang terjadi, orang ini tuh kayak masih memikirkan dirimu. Nah, kelihatan kan ya, akhirnya meskipun kalian gak ada komunikasi, tapi dia masih berdiling ya, jiwa dia, batin dia gitu, perasaannya masih kuat memikirkanmu. Karena di sini ya, yang aku lihat tuh kayak ada rasa perasaan yang tertinggal yang nggak bisa dia lupain gitu dari diri kamu ya. Mungkin kalian pernah ngelakuin hal yang terindah ya, mungkin kalian pernah dating bareng ya, jalan bareng ya, mungkin kamu dikasih kado sama dia, atau mungkin kamu yang ngasih kado ke dia gitu, dan itu tuh kayak nggak bisa dia lupakan gitu. Dan sadarnya dia, setelah tidak bersamamu, dia baru merasakan gimana nih gitu ya, kekosongan batinnya tanpa dirimu. Jadi kayak gitu. Karena kan memang yang aku lihat gitu ya, selama dia ngonek sama kamu gitu ya, selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu tuh ngerasa kesepian terus nggak sih gitu loh ya. Karena kamu tuh nggak pernah ngedapetin apa yang seharusnya kamu terima. Kayak misalkan kasih sayang, perhatian gitu. Ya karena mungkin aja gitu ya, dulu tuh kamu yang the power ya, yang terlalu kejar-kejar dia ya, yang terlalu ngasih-ngasih perhatian ke dia gitu ya. Sampai pada akhirnya ya, kamu tuh sadar juga gitu, kamu dibangunin sama Tuhan gitu ya, bahwa kamu tuh terlalu tulus ya, sampai dirimu nggak sadar bahwa dia hanya modus. Wow ya, sampai akhirnya tuh kelihatan banget gitu ya, bahwa yang membuat kamu sadar tuh kok lama-lama nih orang banyak modusnya gitu ya, nih orang kok lama-lama kok banyak dramanya gitu ya, nggak sesuai sama apa yang kamu lihat di awal gitu. Sampai padanya ya udah gitu, kalian ngejalani kehidupan kalian masing-masing gitu, dan kalian sama-sama nggak ada komunikasi, atau bahkan ya sudah putus, terhenti di tengah jalan ya. Dan di awal tuh mungkin dia nggak ngerasa gitu ya, dia nggak ngerasain betapa beratnya kehilangan kamu gitu ya, karena kan orang ini sok-sokan ya dia sok-sokan ya, sok bisa bertahan tanpamu lah di awal ya, sok nggak peduli terhadap dirimu ya, sok dia bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik ketimbang kamu. Tapi pada kenyataannya setelah semua terjadi, zong ya. Dan tahu nggak apa ya, dan di sini terlihat gitu dia nggak bisa move on dari kamu, terbayang-bayang terus gitu. Bahkan dia masih simpen foto kamu gitu ya, mungkin foto kalian pas liburan ya, foto kalian pas belanja bareng kayak ya, atau mungkin nongkrong-nongkrong bareng gitu, itu masih dia simpen sampai detik ini. Dan tahu nggak sih bahwa itu kan kayak ngegambarin bahwa orang ini tuh masih belum bisa melepaskan kamu ya, dia masih belum bisa melupakan bayang-bayang dirimu. Dan dalam waktu dekat tuh
Ya mudah-mudahan enggak ya, karena aku tuh ngerasa kayak diri kamu tuh jauh lebih enjoy sekarang deh ketimbang berdealing sama dia gitu. Dan dalam waktu dekat kayaknya dia bakal muncul lagi dalam kehidupan kamu gitu ya. Tapi nggak tahu ya tujuan dia apa, apakah baperin kamu lagi, apakah rayu-rayu kamu kembali, ya atau mungkin dia ingin deketin kamu secara halus ya, secara pelan-pelan gitu, yang secara natural gitu ya, kayak sok-sok nanyain gimana kabar kamu sekarang ya, kamu sama siapa, masih single nggak ya, kayak gitu-gitu ya, karena cara dia mendekati itu secara halus gitu. Dan di sini kok aku malah ngelihat ya, kayak kamu tuh jauh lebih ngerasa bahagia setelah lepas dari dia. Bener atau enggak ya? Jadi kalian komentar aja, karena ini energi yang tergambarkan ya sama posisimu sekarang gitu. Gak tau kenapa kayak diri kamu tuh jauh lebih bisa berpikir jernih ya. Terus diri kamu tuh jauh lebih ngerasa happy gitu ya. Terus kamu tuh jadi lebih pinter gitu ya. Jadi kayak nggak gampang lagi gitu ya kena gocek di apa ya, dibaper-baperin dikit udah luluh gitu. Kamu jadi lebih smart gitu ya, jadi lebih pinter ya, karena udah belajar gitu dari pengalaman yang sudah-sudah gitu. Karena bagaimanapun juga ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik dalam kehidupan gitu guys. Oke, kita coba cek lagi ya, siapakah dia seseorang yang gagal move on ya, siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu, siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu. Oke. Ada kartu The Tower ya. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang memang saat ini kamu sama dia tuh udah nggak ada ikatan apapun. Kalau tadi kan ikatannya nggak jelas, tapi kalau saat ini tuh udah nggak ada ikatan apapun. Tapi orang ini tuh masih meninggalkan suatu masalah di dalam diri kamu ya. Mungkin orang ini masih punya utang karena dia di masa lalu pernah hutang sama kamu dan hutang tersebut tuh belum dia bayar gitu. Atau mungkin dia punya utang janji yang masih belum dia tepati gitu ya. Sehingga di kamu tuh kayak ngena banget gitu. Nih orang apa sih gitu ya, bullshit amat gitu. Hidupnya penuh dengan drama gitu ya. Hidup dia tuh penuh dengan sandiwara gitu ya. Dulu dia menjanjikan keindahan gitu ya, tapi pada kenyataannya setelah aku ngejalin hubungan sama kamu, zong gitu ya, justru malah yang aku dapatkan tuh siksaan gitu, penderitaan gitu. Bayangin deh ya, even kamu di saat sedang butuh dia itu dia nggak pernah datang ya, tapi di saat dia sedang membutuhkan kamu selalu ada gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, di masa lalu tuh kayaknya kamu tuh seluluh-luluhnya sama dia gitu ya, disuruh gini mau, disuruh itu mau, disuruh bayarin ini mau ya, disuruh belikan pulsa pun mau ya. Kayak gitu, kamu orangnya senurut itu ya. Tapi setelah kamu sadar bahwa orang ini membawa dampak toksik ya di dalam hidup kamu, ya akhirnya tuh ini orang tuh kayaknya modus gitu ya. Ini orang tuh kayaknya nggak bener-bener tulus ya sayang sama aku gitu. Karena memang dirimu terlalu tulus sampai nggak sadar gitu bahwa kamu tuh kena modus gitu guys ya. Dan aku tuh ngerasa bahwa saat ini dia sepertinya sedang menanti momen yang tepat ya. Momen yang tepat buat deketin kamu lagi. Tapi sayangnya kamu tuh saat ini udah ngerasa nyaman dengan orang yang baru. Yang baru tuh ya, yang akhir-akhir ini baru deketin kamu ya, yang baru-baru ini sering teleponan sama kamu malam ya, itu orangnya. Makanya bikin orang ini tuh jadi merasa maju mundur gitu ya, apakah aku tuh bakal deketin kamu lagi atau enggak gitu. Tapi kok aku ngerasa kayaknya kamu jauh lebih bahagia deh gitu ya. Oke, kita cek dari cek lagi guys, siapakah dia seseorang yang gagal move on ya. Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Nyesel ya. Jadi aku melihat bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menyesal gitu. Kenapa? Ya menyesal ya karena dia telah sia-siain seseorang yang selama ini sudah tulus sama dia ya. Seseorang yang sudah banyak berkorban demi dirinya, nggak taunya ya
si Sunio ini ya, dia orangnya nggak tahu diri gitu ya, dia orangnya nggak bersyukur. Kamu tuh loh ya, kurangnya itu apa di mata dia gitu ya. Dia sedang sulit, kamu rela bantuin dia gitu ya. Terus dia sedang sakit, kamu rela tuh ngerawat nih orang gitu ya. Dia sedang butuh apa, kamu langsung gercep samperin dia gitu ya. Tapi tetap aja dia nggak pernah menghargai kebaikan kamu. Mamam tuh ya. Karena menurut aku kamu berdealing dengan orang yang nggak bisa bersyukur. Sudah diberikan seseorang setulus kamu, sebaik kamu, masih aja nggak dihargai kebaikannya. Ya sudah, akhirnya tuh kamu lelah, kamu capek ya, sampai pada akhirnya kamu memutuskan dia untuk memilih menjalani kehidupan masing-masing. Ya udah, kamu bahagia dengan kehidupanmu sendiri, dan aku bahagia dengan kehidupanku sendiri, dan kita sudahi, kita kenal baik-baik, kita putus juga baik-baik gitu. Tapi ya dia baru dia baru sadar setelah sudah sekian lama melewati hari-hari tanpa dirimu. Dia baru tuh ngerasain ya betapa kosongnya jiwa dia gitu ya, betapa amburadulnya hidup dia sekarang gitu ya, betapa sulitnya dia melewati hari-hari tanpa dirimu gitu. Nah itulah alasan kenapa orang ini nggak bisa move on dari kamu gitu ya, karena ya dia nggak bersyukur, salah dia sendiri gitu ya, udah diberikan orang yang dengan versi terbaik tapi masih aja gitu ya dianggap sebelah mata gitu ya. Dan saat ini ya, seandainya dia pengen balik sama kamu, no way gitu ya, nggak deh gitu, lebih baik gue jomblo ya daripada balik sama kamu. Itu jauh lebih menyakitkan ya. Prinsip kamu seperti itu, karena nggak tahu kenapa ya, sebagian di antara kamu tuh orang yang berpegang teguh sama prinsip nggak balikan sama mantan gitu. Karena apa ya, karena kamu tahu gitu ya, awalnya gimana, pasti finally-nya seperti apa ya. Balikan sama mantan tuh kayak bagaikan ngebaca buku 2 kali. Kita itu udah tahu ya daftar isinya apa, dan kita juga udah tahu gitu ya akhir ceritanya tuh bakal kayak gimana. Jadi ya udah deh, nggak dulu gitu ya, mending udah kita kayak gini aja, jalani kehidupan kita masing-masing. Sedangkan orang ini stres banget ya, dia tersiksa banget, panik banget hidup dia tanpa dirimu. Tuh, makanya ya dari sini tuh ada sebuah hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Sebagaimanapun juga gitu ya, sekecil apapun ya pasangan yang sudah dilakukan ya, kebaikan yang udah dilakukan pasangan kita ke kita ya, kita tuh harus bisa ngehargai gitu. Karena kalau udah gini, siapa yang menyesal gitu ya. Jadi kayak itu tuh harus benar-benar kita resapi baik-baik gitu. Karena manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Kita nggak boleh terlalu mengejar kesempurnaan yang sifatnya itu hanya duniawi gitu ya. Jadi setiap orang pasti akan ada kelebihan dan akan ada kekurangan. Nggak ada tuh paket komplit gitu ya, sempurna terus ya. Nggak ada gitu ya. Orang handphone aja gitu ya, misalkan kayak HP sekarang itu kan kayak gitu ya. Nggak ada yang sempurna gitu ya. Pasti kalau harganya murah, pasti speknya ada yang dikurang-kurangin gitu ya. Kalau misalkan yang premium gitu, pasti ada aja kurangnya gitu ya. Kayak misalkan mungkin lemot kayak gimana gitu ya. Kita harus bisa belajar dari situ. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Ya, ini orang gengsinya tinggi. Ya, ini orang gengsinya tinggi. Dia masih berharap sama kamu, tapi sok nggak peduli terhadap dirimu gitu. Dia masih butuh kamu ya, tapi dia pura-pura tidak membutuhkan kamu gitu ya. Dan aku rasa kamu sama dia tuh sebenarnya masih ada ikatan gitu, tapi katanya nggak jelas, ngalor ngidul gitu. Karena makin kamu mengikuti alurnya dia, makin nggak jelas hidup kamu, karena kamu terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat rumit bersama dia gitu. Karena menurut aku tuh kayak ya, selama kamu ngejalin hubungan sama dia, kamu tuh nggak tahu gitu ya arah hubungan ini tuh mau dibawa kemana sih gitu ya. Dibilang maju gitu, tapi dia sendiri yang memperumit hubungan ini ya. Dibilang mundur, tapi dia nggak bisa kamu lepasin gitu loh. Jadi kan pusing, kamu terjebak dalam hubungan yang sangat rumit ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa energi kamu tuh saat ini ke dia tuh geram banget. Ya,
kayak ngerasa digantung gitu, geram banget. Kenapa? Ya karena kan kayak gini kamu mau membuka hati bersama orang baru kan jadi nggak bisa. Karena kamu masih ada ikatan sama dia gitu. Tapi dipertahankan kok gini-gini amat gitu ya, membuat diri kamu tuh jadi ngerasa geram akhirnya gitu. Ya dan saat ini tuh aku ngerasa ya bahwa kamu tuh merasa ingin menimbang-nimbang gitu ya. Kayak kamu tuh ingin mempertimbangkan jika dia memang benar-benar sudah nggak bisa diharapkan, ya udah gitu ya. Seenggak maunya kamu aku lepaskan, aku akan paksa kamu gitu ya. Jadi mungkin bisa juga gitu kamu akan ninggalin dia secara sepihak tanpa harus konfirmasi dari dirinya. Tetapi ya even dia masih ada rasa perjuangan lagi ya, kayak pahlawan ya. Jadi kayak even dia masih ada keinginan ya buat mengorbankan hidup dia demi kebahagiaan kamu, ya oke, kamu akan pikirin lagi gitu. Karena saat ini kamu ngambang ya posisinya gitu. Terus yang bikin kamu kesel juga karena orang ini nggak mau berkaca gitu ya. Kayak pengennya tuh dinilai benar terus sama kamu gitu ya. Pengennya tuh kelihatan selalu di atasmu gitu. Sedangkan kamu capek gitu ya meladeni sifat dia yang seperti itu. Ini kan kayak menggambarkan NPD ya, orang yang narcissistic personality disorder. Pengennya tuh dinilai bener terus gitu ya, dan selalu nyalahin orang lain. Dan kamu gak suka orang yang kayak gitu ya. Karena memang fokusnya kamu saat ini tuh gak fokus cari apa ya, hal-hal yang sepele lagi dalam urusan pacaran gitu ya. Umur kamu tuh juga udah tambah tua ya. Tambah apa ya, dalam artian udah bangkotan gitu ya, kayak udah waktunya lagi kamu cari orang yang serius gitu. Kalau dia masih seperti ini ya udah ya, kamu yang akan move on sedangkan dia nggak bisa move on dari kamu, kayak gitu. Sesimpel itu. Aku yang ngebacain energi juga ikut ngos-ngosan guys. Ya karena itu ya, kayaknya energi di malam ini tuh se-complicated itu. Kita coba cek ya, siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu. Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Siapakah dia seseorang yang gagal move on dari kamu? Oke. Seseorang yang gagal move on, dia adalah seseorang yang saat ini lagi memantau kamu dari kejauhan. Ya, jangan dikira meskipun kamu nggak ada komunikasi sama dia, tapi dia nggak tahu pergerakanmu. Salah ya. Justru malah di belakangmu dia selalu kepo mencari kabar terbarumu ya, mungkin dari updatean sosial mediamu, mungkin dari tweetmu ya, atau mungkin dari X kamu ya. Dan bisa juga gitu dari status WA kamu. Yang jelas tuh ini kan menggambarkan bahwa orang ini nggak bisa move on dari kamu. Padahal kisah kalian ini udah berakhir gitu. Dan kalian tuh kayak saat ini udah ngejalani kehidupan kalian masing-masing. Bahkan ada juga ya, kayak kamu tuh udah move on gitu ya. Udah move on, udah ngejalani hubungan bersama berondong-berondong yang baru. Entah berondong ya, entah berondong, entah gadun gitu ya. Yang penting tuh kayak kamu udah menemukan kebahagiaan diri kamu sendiri. Nah, sedangkan dia seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu, dia nggak bisa move on gitu ya. Dia gagal total gitu. Sempat ya, nggak munafik. Dia sempat gitu ya deket sama orang yang usianya di bawah kamu, It's okay, valid di energinya. Di bawah kamu, tapi dia nggak dewasa gitu. Dan dia coba bandingkan gitu antara orang baru tersebut dengan dirimu, tetap gitu. Ya, kamu masih juaranya ya, dan kamu tuh nggak tertandingi. Terus dia coba lagi tuh ya, membuka hati bersama orang baru ya, tapi ini orangnya beda ya. Kalau tadi usianya lebih muda di bawah kamu, tapi ini beda. Mungkin dia cari sensasi ya, pingin gitu ya ngegait orang yang usianya lebih tuir ya, lebih tuir. Mungkin ya kali-kali gitu ya bisa dimanfaatkan juga nih materinya gitu ya, ataupun mungkin dia punya prinsip lain. Dia coba tuh dia ngejalani hubungan sama orang yang usianya lebih dewasa dari dia, dan hasilnya apa? Tetap zong gitu ya. Dan ternyata nggak enak banget, tau gak sih gitu ya, kita ngejalin hubungan dengan orang yang usianya tuh kelewatan.
ya, yang uzurnya ini kayak udah di atas rata-rata gitu, kayaknya nggak enak banget deh gitu, sampai akhirnya dia sadar gitu bahwa ternyata itu yang nggak ada ya di dunia ini yang sempurna gitu, kesempurnaan tuh hanya milik Tuhan gitu, dan ini tuh salahku sendiri gitu ya, kenapa ya, mungkin dulu tuh aku nggak pertahanin aja hubungan ini dengan kamu, kok malah ya justru malah aku tuh menuruti ego dan emosionalku, sehingga ya inilah yang aku rasakan gitu ya. Aku terpontang-panting dalam ketidakpastian ya, ketidakpastian dalam menjalani hidup gitu guys. Emang karma itu adil ya. Karma itu nggak akan salah alamat ya. Makanya ya, meskipun ini tuh mungkin eranya digital kayak ya, mungkin era yang kayak gimana, kalian nggak boleh loh ya main-main sama perasaan orang gitu. Karena karma itu masih tetap jalan ya. Siapa yang nabur kebaikan, ya udah suatu saat dia yang akan menuai kebaikan tersebut, dan siapa yang menabur kebobrokan, ya udah tuh makan tuh ya, mamam tuh tuir kayak dia gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang gagal move on ya, setelah melewati hari-hari tanpa dirimu. Kita cek dulu, aku penasaran. Wih, menarik ya. Wow, to the wow. Di sini ada kartu The Sun. Dia emang orangnya player sih. Tuh kan dari energi kelihatan gitu. Dia orangnya tuh suka kebebasan gitu. Artinya dia lebih suka ngejalin hubungan tuh tanpa adanya ikatan. Wow, serem ya. Jadi dia orangnya basically player gitu ya. Dia pengen ngejalani hubungan tapi tanpa adanya ikatan. Makanya ya, kenapa hubunganmu nggak jelas gitu, karena dia nggak mau gitu ada ikatan yang lebih dalam gitu. Pengennya ya udah gitu, mungkin kayak apa ya, di saat kalian sama-sama saling butuh dia datang gitu, tapi di saat kalian udah terpenuhi semuanya, udah pergi jalani kehidupan kalian masing-masing. Mungkin prinsip dia seperti itu. Makanya di sini berat di kamu. Sedangkan kamu orangnya nggak bisa main-main sama perasaan gitu ya. Kamu butuh orang yang pasti. Sedangkan kamu berdealing dengan orang yang player ya. Seorang player. Jadi kan satu terlalu ngarep, tapi yang satunya nggak bisa diarepin. Jadi kelihatan berat di kamu gitu. Sedangkan dia pengen ngejalani hidup tuh sebebas-bebasnya tanpa adanya ikatan. Dan aku nggak tahu ya. Coba kalian komen, apa yang membuat kamu tuh awalnya merasa tertarik sama dia, ya? Karena meskipun perkenalan kalian tuh singkat, tapi kayak energi kamu tuh udah merasa nyaman gitu loh, yang aku lihat ya di masa lalu. Dan nggak tahu kenapa, tanpa kamu berpikir panjang, kamu mutusin buat jadian sama dia gitu. Dan setelah kamu sadar gitu ya, bahwa dia ternyata seorang Power Ranger atau player gitu ya, karena ini orang manipulatif banget loh ya, buset, manipulatif banget ya. Kelihatan tuh di awal mungkin kamu dibaik-baikin dulu sama dia gitu ya, kamu dikasih kenyamanan dulu, dan orang ini datang di saat waktu yang pas menurut aku gitu, di saat kamu tuh membutuhkan seseorang yang bisa jadi support system gitu. Dan dia datang juga ya di saat kamu tuh habis putus sama mantan kamu. Nah ya, akhirnya cocok gitu, tanpa berpikir panjang, ada orang yang peduli sama kamu, sikat gitu ya. Tapi ya, kamu nggak memikirkan dampak yang terjadi jangka panjangnya gitu ya. Dan setelah kamu tahu, nyesek banget dong ya hati kamu gitu. Dan kamu tuh akhirnya tuh kayak bener-bener kecewa ya, tak sudi lagi buat berkomunikasi dengannya. Ya karena itu tadi, kamu nggak bisa main-main sama urusan perasaan dan kehidupan percintaan gitu. Dan di saat kamu bener-bener sudah melupakannya ya, ternyata si Suneo ini ya, si Romeo ini ya, dia nggak bisa move on dari kamu gitu ya. Dia baru sadar gitu ya, bahwa ternyata tuh kosong banget hidup gue gitu ya, tanpa dirimu gitu ya. Ternyata nggak nyaman banget ya, kok kayaknya nggak ada yang ngasih perhatian lagi ya gitu. Akhirnya tuh mulai gitu ya, dia kayak cari-cari kabar tentang dirimu. Jadi menurut aku tuh, saran dari aku, kalau kamu kenalan sama orang baru, lebih hati-hati lagi deh gitu. Karena di tahun ini ya, di tahun kuda api ini, tahu nggak kuda ya, kuda api gitu ya. Kebanyakan tuh orang yang kayak gini ya, kayak hanya mau sensasional saja, menjalin hubungan yang penuh dengan sensasional tanpa adanya ikatan yang dalam gitu ya. Mungkin ada yang
pengen ya hanya nuruti gairah kuda liarnya doang. Ya, menuruti gairah kuda liarnya dia, tapi nggak ada ikatan gitu ya. Jadi menurut aku hati-hati ya, lebih berhati-hati sekarang tuh. Aku coba lihat dulu, aku coba lihat gimana energi dia sekarang, karena aku penasaran juga gitu ya, gimana nih gitu ya energi dia sekarang setelah nggak bisa move on dari kamu. Gimana energi dia sekarang ya setelah nggak bisa move on dari kamu. Dia pengen menata hidup yang baru. Jadi setelah dia nggak bisa move on dari kamu, dia coba nih gitu ya, introspeksi diri gitu. Mungkin aku nih yang nggak bener hidupnya gitu ya, makanya aku selalu gagal terus dalam bercinta gitu. Makanya nih dia mulai menata diri, introspeksi diri, berkaca gitu ya. Apa yang selama ini menjadi kekacauan yang menimbulkan orang ini setiap menjalin hubungan nggak bisa bertahan lama. Kayak gitu. Karena kan selama ini dia NPD gitu ya. Karena selama ini dia selalu ngerasa bahwa diri dia ini sok yang paling benar gitu ya, kayak waduh di atas segalanya dah gitu ya. Tapi setelah dia berkaca, setelah dia sadari, sorry ya, maksudnya itu kayak setelah dia menyadari semuanya terjadi ya, dan setelah dia nggak bisa move on darimu, akhirnya dia sadar gitu bahwa ya mungkin basically hidup aku ini yang nggak beres gitu ya, mungkin kelakuanku ini yang nggak bener gitu, makanya nggak ada orang yang bisa awet ya ngejalin hubungan sama aku. Kayak gitu energi dia ya. Kita cek lagi gimana energi dia setelah melewati setelah gagal move on ya. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu. Penasaran juga. Ya tuh, dia fokus kerja aja deh gitu ya. Dia lebih ke energi pasrah, dia fokus kerja aja deh gitu ya. Kalau emang kamu tuh jodohku ya, aku percaya kok pasti semesta akan mempertemukan kita kembali. So yakin itu. Ya dia sama kamu. Padahal kayak diri kamu tuh udah, ya mungkin gitu ya, mungkin sebagian di antara kamu tuh udah berbahagia dengan pasangan kamu yang sekarang. Tapi mungkin ada juga gitu ya sebagian kecil di antara kamu yang masih ngaruh sama dia. Sehingga di sini energinya pasrah, energi dia gitu ya. Pasrah itu gimana sih? Ya udah gitu ya. Daripada aku stres nggak bisa move on dari kamu, lebih baik ya saat ini aku fokus aja gitu ya, fokus sama kerjaanku, fokus karir, fokus menata hidup, dan aku yakin kok gitu ya, kalau kamu emang jodohnya aku, suatu saat kita akan kembali ya, kita akan bergandengan tangan lagi, kita akan pelukan lagi. Ih, lebay ya, kayak gitu. Terus dia ini akan jadi lebih ya, dia ini akan jauh lebih bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa dan sepengertian. Ya, sepengertian gimana ya? Yang lebih pengertian ke kamu gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Mungkin ada juga energinya kalian saat ini harus dipisahkan dulu. Dimana tujuannya semesta memisahkan kalian agar kalian ini bisa mengintrospeksi diri kesalahan kalian masing-masing gitu. Baru setelah kalian ya menemukan titik jawabnya, kalian akan dipertemukan lagi. It's okay, nggak apa-apa ya. Never mind. Oke, kita cek lagi di sini. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu? Tuh, langsung terjatuh. Tapi ada 2 kartu nggak aku ambil ya, karena 2 kartu ini kartu yang saling tumpang tindih. Artinya apa? Energinya nggak balance ya, nggak adil gitu. Karena ini kan aku fokusnya ke energi dia. Jadi kita lihat ya, gimana energi dia. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu ya. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu. Oke. Dia akan tetap membulatkan tekad dia untuk samperin kamu. Wow. Daya labraknya kuat kali ya. Dia tetap gitu membulatkan tekad dia untuk samperin kamu. Karena dia udah tahu nih gitu, kamu tuh nggak mau ya ngebales chatnya dia. Kamu juga nggak mau ngangkat teleponnya dia gitu.
Ya, intinya kamu sulit gitu ya saat ini diajak komunikasi. Makanya ya di sini daya labraknya kuat gitu. Mau nggak mau ya udah aku akan tetap samperin kamu gitu. Karena aku pengen gitu ya meluruskan. Di sini tuh ada kesalahpahaman yang terjadi gitu ya. Aku tuh pengen balik sama kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa dengerin aku, ya apa bisa aku ngejelasin ke kamu atas apa yang sebenarnya telah terjadi kayak gitu. Ini orang cowok tapi bacot ya. Yang aku lihat kayak gitu, nih orang tuh cowok tapi banyak cerewet. Tapi kebalikan ya, kalau dia cewek energinya kebalik, justru malah cewek yang soft spoken gitu, yang kayak lemah lembut gemulai ya, yang kayak feminim energy gitu ya. Dan dia juga akan ini loh ya, dia akan kayak nantang kamu gitu. It's okay gitu ya. Kalau kamu masih nggak percaya sama aku ya, aku akan buktikan ya rasa seriusku ke kamu agar hilang ya keraguanmu sama aku. Jadi ada nih yang nantang kamu kayak gitu ya. Kalau aku emang nggak bisa berubah, oke, tolak aku gitu ya. Tapi kalau aku bisa berubah, pertimbangkan. Ada yang seperti itu. Tuh kan di sini kayak lihat gitu. Dia ngesamperin kamu gitu. Dia pengen ngancam. Ngancamnya itu bukan berarti kayak ngancam pakai pisau kayak gitu ya. Ngancam kayak gimana enggak, tapi kayak lebih energi yang apa ya bahasanya tuh. Kalau orang jualan tuh gini, ini buah tuh rasanya manis gitu ya, tapi kalau nggak manis boleh kok dibalikin. Nah, ya kasarannya kayak gitu guys. Jadi ini orang tuh kayak gitu ya. Jadi dia pengen datang gitu ya. It's okay ya, kamu kasih aku kesempatan aku sekarang ya. Kalau aku nggak berubah, kamu boleh melupakan aku selama-lamanya ya. Tapi jika aku ya bisa membuktikan kepada kamu ya atas semua yang aku katakan ya, please pertimbangkan kembali untuk terima aku. Wow. Wow to the wow. Ya, jadi ada energi yang seperti itu, guys. Oke. Kita coba cek lagi di sini. Ya. Kita akan cek gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu. Aku juga penasaran. Tuh ya. Dia gagal move on, tapi dia masih gedein rasa gengsi dia ya. Dia masih gedein gitu ya rasa apa ya, bukan gengsi lagi nih ya, tapi kayak rasa sombongnya dia gitu. Dia tuh sebenarnya masih sayang sama kamu gitu, tapi dia masih pasang nih tampang yang seolah-olah itu dia bisa hidup tanpa dirimu lah ya. Dia bisa melewati hari-hari tanpa kamu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, ya. Justru malah di sini kan terlihat gitu ya, di saat dia tidak terkoneksi dengan kamu, ini orang yang paling stres gitu. Padahal mungkin kayak kamu tuh udah self healing ya, udah healing sendiri sama teman-teman kamu, ya. Kamu udah belanja sana sini sama bestie-bestiemu, tapi dia tetap gitu masih terpuruk, ya masih terpuruk diam di tempat merenungi betapa gilanya dia gitu ya, nggak bisa move on dari dirimu gitu. Emang yang aku rasakan kamu tuh berdiri dengan orang yang gengsi dan sombong gitu. Susah sih gitu yang ngadepin orang yang speknya kayak gini gitu ya. Karena seberat apapun rasa sayang dia kepada kamu, kamu tidak akan pernah melihat. Kenapa? Karena tertutupi oleh rasa gengsi dan sombong yang sangat besar gitu. Jadi dia nggak realistis gitu. Ini orang tuh kayak nggak realistis emang gitu. Kayak misalkan tuh pengen minta maaf aja rasanya sangat sulit gitu ya, yang pakai alasan inilah, pakai alasan itu. Padahal kan maaf itu kan kata yang simple gitu ya, cukup akui kesalahan dan oke, maafkan aku ya karena aku udah salah sama kamu. Nih orang berat banget buat minta maafnya gitu, padahal bukti itu udah ada di depan mata gitu, tapi dia masih denial ya, masih suka menyangkal, dan berat banget rasanya mengulurkan tangan untuk minta maaf gitu, yang kayak gini ya, basa-basi dulu yang kayak aneh gitu ya. Kalau dibilang dia setia sih, tapi dia menyebalkan. Loh, tetep kan ada kelebihan pasti ada kekurangan. Dia setia tapi dia menyebalkan. Menyebalkannya apa? Yaitu gengsi dan sombong ya. Balik lagi karena nggak ada paket komplit ya. Kesempurnaan tuh hanyalah milik Tuhan gitu guys ya. Kita coba cek lagi di sini. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu? Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu? Ada 2 kartu lagi ya, nggak aku ambil. Gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu?
Hmm, dia masih mikir sih. Ya, yang aku lihat tuh dia masih mikir. Mikirnya apa? Ya apa sih yang membuat diri kamu tuh kayaknya sebenci itu sama aku gitu, sampai-sampai kamu tuh nggak mau gitu ya diajak berkomunikasi dengan diriku. Jangankan ketemu gitu, komunikasi aja nggak mau gitu. Letak salahku tuh di mana sih? Apakah aku tuh sehina itu ya? Apakah aku tuh semenjijikan itu ya? Sampai-sampai kok kayaknya kamu tuh nggak mau gitu ya sedikit pun mendengarkan alasan dari diriku. Karena emang ada juga gitu ya, kalian putus tuh sebenarnya karena kesalahpahaman loh gitu. Kamu salah paham ke dia, kamu mengira dia ini melakukan apa yang kamu pikirkan, padahal nggak gitu say ya. Ini salah paham gitu ya. Ini semua terjadi ya mungkin saja karena hilaf kamu nggak mau mendengarkan alasannya. Kenapa? Ya karena kamu keburu emosi dulu gitu ya. Greget dulu, udah deh gitu ya. Aku udah muak gitu ya. Aku udah bosen gitu ya. Udah capek ngedengerin alasan kamu ya. Kamu tuh kayak gini orangnya, kamu tuh kayak gitu. Kamu tuh kayak gini gitu ya. Jadi di sini dia kayak ngerasa sedih gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu ya, kok kamu tuh nggak mau itu loh ya ngomong sama aku, padahal tujuanku tuh baik gitu ya, aku tuh pingin gitu ya meluruskan masalah ini, aku tuh masih sayang sama kamu babes, papi, ma atau mi gitu ya, aku tuh masih sayang. Tapi gimana aku bisa membuktikan rasa sayangku ke kamu kalau dirimu aja nggak bisa diajak bertemu atau berkomunikasi denganku? Nah lo, ya. Jadi marah boleh ya, tapi terlalu berlarut-larut dalam kemarahan jangan ya. Karena aku tahu sebenarnya perasaan kamu ke dia pun juga masih sayang gitu. Sayang. Karena ini kan kayak terjadi karena adanya kesalahpahaman guys gitu. Coba deh gitu ya legowo ya, lu sadar kamu gitu. Coba juga dilihat ya kenangan apa yang udah kalian lakuin gitu, terus kebaikan apa yang udah dia lakukan gitu. Jangan hanya mengingat kesalahan dia terus gitu. Sebusuk-busuknya dia juga pernah baik loh sama kamu gitu. Dia pernah berkorban loh demi dirimu. Mungkin dia belikan kamu dimsum kayak yang sampai ke Jakarta itu ya, yang apa tuh kejadian kemarin tuh yang sampai ada tuh sampai lawan arah gara-gara dari Surabaya ke Jakarta hanya demi beliin dimsum pasangannya gitu. Ya mungkin dia pernah berkorban kayak gitu juga sama kamu gitu ya. Dia pernah sebegitunya loh gitu. Jadi please deh ya, jangan diinget jahatnya dulu gitu ya. Jangan diinget jahatnya terus. Nih orang juga pernah berbuat baik sama kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Kita coba cek ya, bagaimana energi dia setelah gagal move on dari kamu. Aku penasaran juga. Jadi keinget dimsum nih guys. Jadi kok kepingin dimsum ya? Di mana nih dimsum yang enak ya? Yang enak gimana sih? Yang enak daerah Jakpus ya. Oke, Three Oswald. Aduh, kok kayak ngeblank ya ini energi Three Oswald ini. Bagaimana energi dia setelah gagal move on dari kamu gitu? Yang aku lihat ya, ini orang hari-hari dia tuh kayaknya ini ya dihantui rasa nggak tenang. Lebih tepatnya tuh kayak dia insomnia nggak sih? Dia nggak bisa tidur karena rasa bersalah gitu. Rasa bersalah apa? Ya karena kan terlihat di sini ada Three of Swords gitu ya, menggambarkan tentang dia telah melukai orang yang dia sayang dengan tindakan dan kebodohan dia sendiri. Three of Swords ini menurut aku lebih ke arah pihak ketiga ya. Artinya ya mungkin dia menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini di saat kamu tuh setia-setianya sama dia gitu. Padahal ya kalau kamu tuh mau selingkuh, yang mau sama kamu tuh banyak loh. Ya cuman gitu ya, konteksnya kamu saat ngejalin hubungan sama dia, kamu tuh belajar setia gitu ya. Nggak taunya justru malah orang yang kamu setiainlah yang mengkhianati cinta kamu gitu ya. Padahal tuh bukan gue nggak laku, sorry no way ya. Sorry no way ya,
gue tuh banyak yang ngedeketin gitu, cuman aku tuh pengen belajar setia saat ngejalin hubungan sama kamu gitu. Makanya ya banyak mungkin orang-orang yang pengen deket aku tuh nggak aku gubris gitu. Tapi kok gini amat ya, aku udah belajar setia tapi kamu sendiri yang ngehianatin aku gitu ya. Apakah ini bagian dari karma? Mungkin. Apakah kamu dulu pernah menyelingkuhin seseorang? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan tidak gitu, karena ini yang terjadi faktanya gitu ya. Kamu diselingkuhin dia di saat kamu mulai belajar setia gitu. Terus ini kok ada kotak Pandora ya, kotak Pandora artinya ada perasaan yang kayaknya lo sembunyikan deh. Aku nggak tahu ya perasaan yang kamu sembunyikan tuh apa, karena menurut aku kamu termasuk orang yang tertutup dan energinya susah kebuka. Nggak tahu ya apakah kamu mungkin punya leluhur yang melindungi kamu, mungkin ya, atau emang basically kamu orang yang bisa menutupin energi kamu sendiri. Makanya di sini aku ngelihat gitu ya, kalau di sini tuh ada kotak Pandora ya, kotak Pandora tapi nggak bisa dibuka, tapi ada sesuatu hal yang lo simpen gitu. Nggak tahu apakah kamu suka ke dia ya, masih sayang sama dia, atau ya mungkin kamu menyembunyikan perasaan yang orang lain tuh nggak boleh tahu yang jelas tentang dia, karena ini kan berfokus sama energi dia gitu. Coba tuh komen ya, komen, tulis. Kita cek lagi di sini ya. Tadi yang atas kayaknya nggak aku bacain ya, bottom decknya, tapi nggak apa-apa ya, kita baca yang ini aja. Kita lihat dulu ya, setelah dia move on darimu. Wow, wow, wow. Ini mengesankan guys ya, mengejutkan maksudnya ya. Setelah dia gagal move on dari kamu, ternyata dia saat ini menjadi pihak ketiga di hubungan orang lain. Nah. Ya. Jadi setelah orang ini gagal move on dari kamu, ternyata dia menjadi pihak ketiga di dalam hubungan orang lain. Gitu. Ya emang dia saat ini belum ngerasain sih gitu. Tapi kedepannya, well ya ini kan kayak bom waktu. Ya kita menjalin hubungan beresiko itu kan kayak bagaikan kita ini nyimpen bom di dalam saku kita. Dan kita nggak ada yang tahu gitu ya, kapan bom di dalam saku ini meledak gitu ya. Bisa nanti, bisa besok ya, bisa mungkin tahun depan atau mungkin bulan depan, kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Dan menurut aku ya, kenapa dia seperti itu ya, karena dia mau aja. Ya menurut aku karena dia mau aja gitu. Nggak tahu nih orang mauan atau gimana ya, ini orang ya mau aja gitu. Atau mungkin ya karena nggak ada pilihan yang lain gitu, percuma juga gitu, dia mau balik sama kamu, toh kamu juga nggak mau nerima dia gitu ya. Terus dia cari orang yang baru juga belum tentu juga gitu ya bisa ngedapetin seseorang yang layak kayak kamu ya. Terus yang ada di depan mata kayak gini, ya udah sikat aja, mungkin seperti itu. Makanya di sini dia menjadi pihak ketiga di hubungan orang lain tuh ya. Seneng nggak tuh ya? Terus dan ini agak aneh sih ya, ini agak aneh ya, karena ini kayak orang tuh kalau dia cowok kayaknya deketin tante-tante deh. Ya kalau dia cewek ya dia deketin om-om deh kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ya udah deh, kita nggak boleh julitin orang, kita fokus aja ya sama energi kita. Oke. Jadi kita lihat bottom decknya ya, gimana energi dia setelah gagal move on dari kamu. Oke. Tuh. Ini orang sepertinya mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Gitu. Karena menurut aku ada sebagian di antara dia ini termasuk seseorang yang punya kedekatan yang cukup erat sama keluarganya gitu ya. Jadi kayak mungkin dia deket sama mamanya, mungkin dia deket sama
papanya gitu. Dan setelah dia nggak bisa move on dari kamu gitu, orang tuanya menasehati dia gitu, karena dikit banyak orang tuanya udah tahu kamu gitu, kamu tuh orang yang kayak gimana, makanya sama keluarganya disalahin gitu. Loh, kamu melakukan apa kok bisa ya hubungan kamu bubar sama dia, padahal kamu tuh kayak perangko loh ya, kamu tuh kayak lem kayak kertas sama lem yang saling menempel. Tapi ya mama atau papa ya kaget aja gitu, tiba-tiba kamu bilang kamu udah putus, nggak bisa move on dari dia gitu, kamu udah ngelakuin apa sama dia gitu ya. Kayak justru malah keluarga dia ini menyalahkan nih anak gitu ya, menyalahkan nih orang gitu loh. Karena menurut aku beberapa dari keluarganya ini sangat mendukung penuh loh ya, sangat mendukung penuh kehadiran kamu gitu. Dan mungkin ada juga gitu ya orang tuanya tuh yang sampai nganggap kamu tuh kayak anak gitu, kayak anak kandung, padahal kan ya kalian masih pacaran nih katanya gitu ya, kayak masih temenan gitu ya, kayak gitu guys. Oke, gantian ya, rasanya nggak adil kalau aku hanya bacakan energi dia. Jadi aku sekarang akan lihat juga gimana energi kamu ke dia. Kita cek ya, jadi kita lihat dulu gimana energi kamu ke dia, kan nggak adil. Jadi aku harus bukakan dulu ya, aku lihat dulu gimana energi kamu ke dia biar adil. Gimana energi kamu saat ini ke dia, bukan ke dia tapi energi kamu secara personal aja. Oke. Kamu kayaknya masih belum nemu jawaban ya, apakah kamu pengen balik sama dia atau tidak, atau mungkin kamu memutuskan sendiri aja nikmati kebahagiaan kamu dengan posisimu sekarang gitu. Karena itu energimu sekarang gitu. Kamu saat ini lagi dilema ya. Gak tahu kenapa, dilema pokoknya ya, kayak bimbang gitu ya. Kayak ngerasa masih belum menemukan take action yang tepat gitu ya. Kayak masih belum menemukan aksi mana yang harus aku ambil. Kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Kita cek lagi. Ini bau apa sih guys? Oke. Atau kayak ada bau-bau ya. Wow, jangan-jangan ini energimu ya yang berbau-bau kesini. Kita cek dulu ya, gimana energi kamu. Energi kamu tuh, sebagian besar di antara kamu tuh kayaknya udah ngerasa nyaman dengan kehidupan kamu sekarang deh gitu. Meskipun sebagian juga ya, kamu tuh saat ini masih single gitu, karena kayak apa ya, kayak kamu merasa lebih bahagia sendiri deh gitu ya, ketimbang pada saat kamu tuh terikat dalam sebuah hubungan gitu, karena kena mental terus ya, kena tekanan terus gitu ya. Mungkin ini salah satu cara untuk ngebahagiain diriku sendiri, kenapa tidak gitu. Sendiri pun tuh juga apa ya, masih itu punya pasangan juga nggak menjamin kebahagiaan gitu, dan belum tentu juga ya orang yang sendiri tuh menderita gitu, prinsipku sekarang ya. Oke, jadi kayak menikmati kehidupanmu sendiri. Udah nyaman akhirnya, ya. Kita lihat gimana energimu sekarang. Tuh, aku ngerasa ya. Ini kok udah skeptis duluan gitu ya. Kayak aku ngerasa energi kamu tuh saat ini skeptis gitu. Berpikir pesimis gitu. Karena ada seseorang yang datang dari masa lalu tiba-tiba menghubungi kamu gitu, dan kamu skeptis gitu ya terhadap niat tujuan dia ini apa gitu. Jangan hadir lagi kalau kamu hanya memberikan penderitaan gitu. Lebih baik menjauh sejauh-jauhnya gitu ya. Aku akan happy dengan diriku sendiri, aku akan nikmati kejombloanku gitu ya, asalkan apa ya, dalam artinya tuh ya asalkan kamu gak sakitin aku lagi gitu ya. Karena di sini yang aku rasakan tuh, kamu skeptis terhadap orang dari masa lalu yang akhir-akhir ini datang mengganggu kamu. Nggak tahu ya, apakah mengganggu atau mungkin bagi dirimu berkah. Mudah-mudahan berkah ya. Karena mantan tuh kan nggak selalu buruk. Mantan terindah itu juga ada, say ya. Jadi jangan dikira kalau mantan tuh buruk terus, nggak. Ya, cerita mantan terindah itu juga ada. Gitu, tapi dirimu skeptis gitu ya, masih mempertimbangkan, jangan-jangan nih kalau aku terima lagi dia kayak dulu lagi ya, penuh dengan drama lah, bullshit lah
ya, atau mungkin saat ini dia datang karena dia mau nunjukin versi terbaiknya gitu dan meyakinkan aku gitu bahwa aku tuh ingin berubah demi dirimu sayang. Wow, kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu saat ini. Gimana energi kamu saat ini? Oke. Aku ngerasa ya sebagian di antara kamu tuh kayaknya akan ada yang pindah ya dari suatu tempat deh. Karena tempat lama bagi kamu nggak nyaman gitu. Mungkin bisa juga akan perpindahan kota, perpindahan negara, atau mungkin kamu akan pindah kerja gitu. Bisa juga seperti itu. Karena ini menggambarkan energi kamu. Karena kamu menganggap bahwa tempat lama kamu sudah tidak menghadirkan kenyamanan, ya, maka jalan satu-satunya untuk mencari kebahagiaan ya udah, aku berpindah gitu ya. Makanya di sini ada di antara kamu yang punya rencana mungkin ke luar negeri, atau mungkin pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah usaha, berpindah hati, jangan sampai ya. Jadi kayak fokus aja sama diri kamu sendiri. Gitu, terbaca energinya. Dan saat ini tuh kamu sedang berusaha ya kayaknya mengangkat derajat orang tua kamu setelah hidup kamu ya selalu bergelut dengan dunia percintaan yang toksik aja. Akhirnya ya udah gitu, serahkan aja semuanya sama Tuhan. Dan aku pengen gitu ya kayak ada sesuatu hal yang baru di dalam hidup aku ini gitu. Hidup aku ini ya, hidup. Oke. Kita lihat lagi di sini gimana energi kamu sekarang. CLBK. Tuh, kelihatan ada yang cinta lama bersemi kembali setelah sekian lama mati. Gitu. Ingat tadi gitu ya. Karena mantan tuh nggak selalu buruk. Ada juga ya kisah mantan terindah. Mungkin sebagian di antara kamu saat ini CLBK dengan mantan terindah kamu gitu ya. Sedang mengukir ya kisah cinta-cinta yang baru. Sedang menata juga gitu ya masa depan yang jauh lebih indah ya. Dan ini energinya sangat bahagia loh ya. Event tuh kayak sangat membahagiakan ya. Kayak membawa dampak positif vibes ya bagi diri kamu gitu. Dan tidak menggambarkan kebencian di sini energinya gitu. Justru malah seneng gitu. Kamu bisa CLBK atau balikan lagi sama ini orang gitu. Sama mantan terindahmu. Even tepatnya seperti itu ya. Oke, thank you guys. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silahkan chat saja ya nomor kontak VA aku, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa, pamit lebih dahulu. Bye, see you.